persiapan mau meluncur. Satu, dua, tiga. Wow, disorong. Thank you, terima kasih. Kalau ada tempat yang bisa bikin hati adem, tapi bukan di mall, Desa Bihe jawabannya. Terletak di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Desa Bihe ini seperti disembunyikan rapi di antara bukit-bukit yang hijau dan tenang. Tapi jangan salah, meski terlihat kalem, potensi desa ini justru mengalir deras, seperti air. Tapi belum, orang belum bahas itu. Halo Sobat Lensa, baku dapat politorang di program Lensa Hulondalo. Kali ini saya Tep Rengki jalan-jalan tentunya di luar kota, yaitu di Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Ngoni penasaran kan pasti kita mau apa di sini? Pasti mau cari tahu yang orang jaga bilang itu desa wisata di Bihe. Itu saya tujuan mau datang kemari. Tapi pertama-tama saya mau pergi dulu pati Ayahanda. Siapa tahu dia ada di sana dan bisa mau cari tahu bagaimana ini desa wisata Bihe. Oke, ikuti terus perjalanan litoran di Lensa Hulondalo. Let's go! Desa Bihe terbagi dalam 4 dusun, Bihe, Liawao, Daenaa, dan Limu. Total penduduknya sekitar 241 kepala keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya, ayah. Ya. Saya Teh Franky dari TVRI. Masalah. Silakan duduk. Jo. Belum maaf olot ya ya. Jo. Ada yang bisa saya bantu Pak Frank? Iya, ini saya pernah lihat di sosmed di Bihe itu kata ada desa wisata Bihe. Oh iya Pak, benar sekali Pak. Di sini ada desa wisata Bihe yang kami nama itu Batu Kapali. Gagas sekali itu Am. Boleh langsung ke sana saja Pak. Saya suka sekali mau pergi. Oh iya. Iya boleh sekali Pak. Tipe mau ke sana Allah. Oh pas-pas. Oh pas. Oh pas-pas kalau begitu. Oke, itu dulu Pak. Iya, mari. Mari Pak. Secara geografis, Desa Bihe dikelilingi perbukitan dan hutan yang masuk dalam kawasan lindung. Letaknya cukup jauh dari pusat kota. Udaranya sejuk, sinyal susah, cocok buat healing tanpa diganggu kerjaan. Sepanjang jalan ngoni dapat rasa DP suasana masih alami. Ada DP kebun, ada jalan yang masih tanah, dan yang paling bikin deg-degan harus mau lewat sungai. Tapi ngoni tetap tenang. DP air cuman sebatas siku. Lutut maksudnya. Jalur menuju lokasi wisata di Desa Bihe tidak bisa dibilang mulus, tapi justru disitulah daya tariknya. Oke, jadi sekarang ini membutuhkan berapa jam menit ini mau ke lokasi ya? Kalau ke lokasi itu dia kalau cepat dia 30 menit. Oh, 30 menit. Kalau Iya. cepat ya. Nah, yang saya mau tanya itu kenapa sampai dinamakan Desa Wisata Bihe, Desa Wisata? Sebenarnya nama yang kami ambil itu dia Batu Kapali River Tubing. Batu Kapali? Iya, Batu Kapali itu dia bahasa Gorontalo toh. Jo. Batu kapal Iya. kalau diartikan bahasa Indonesia. Jadi kebetulan di lokasi wisata itu ada batu besar yang oleh masyarakat dilihat sepintas dia kayak berbentuk kapal begitu. Oh, jadi dia
Awalnya itu Batu Kapal. Iya, jadi pas di lokasi start juga itu dia pas bertepatan di lokasi di batu kapal itu, batu besar itu. Jadi terangkasa nama dia Batu Kapali River Tubing. Jadi dari situ ya awalnya itu Batu Kapali. Batu Kapali. Sekarang terganti dengan Desa Wisata Wisata Bihe. Bihe. Iya. Nah, kenapa terfikirkan dengan membentuk desa wisata Bihe ini? Maksudnya awalnya itu bagaimana? Awalnya kan waktu saya masih selepas kuliah itu pulang kampung. Kebetulan di sini kan terang ada kuala yang sangat jernih di air itu. Jernih di air. Jadi saya lihat DP potensi-potensi, ternyata ada beberapa spot itu yang bisa dibikin arum jeram ini. Gitu. Jadi DP bahasa yang orang kenal itu arum jeram. Cuma terang arum jeram ini karena pakai benen itu, pakai ban itu. Pakai ban dalam. Iya, ban dalam yang jumbo yang besar. Berarti dia potensi luar biasa ya? Iya. Dari tahun berapa itu desa? Saya 2022 terus mulai beroperasi. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. So berapa orang yang datang, wisatawan? Yang wisatawan, baru orang-orang yang kayak pejabat atau apa begitu dari pemerintah? Tahun kemarin terampe ini yang membludak itu tahun kemarin 2024 orang berhasil masuk di Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oh. Jadi mewakili Gorontalo kemarin itu tahun kemarin. Mewakili Gorontalo ya? Iya, mewakili Gorontalo. Luar biasa sekali. Kebetulan ada 50 desa yang diambil dan salah satunya itu desa wisata Bihe. Desa wisata Bihe. Iya. Oke. Sungai Dangkal ini memang harus dilewati untuk menuju lokasi wisata. Tapi tenang, airnya dangkal, mobilnya kuat, dan sopirnya sudah hafal batu-batu di dasar sungai. Sampailah kita di lokasi wisata Desa Bihe. So terasa DP hawa dingin. Congoni lihat ya DP lokasi guys. Banyak spot-spot yang boleh membawa foto akan. Ada camping area. So ada DP Kobong Lo Jagung. Pokoknya ngoni cukup bawa diri dan kenangan saja. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Oke Kak Franky, di sini terus sampai. Sampai di Desa Wisata Bihe. Iya. Oke Sobat Lensa, seperti ngoni lihat kan, terangso di mana? So pada lokasi ini dan DP tampak ini memang lumayan sejuk, aman, tentram, dan ngoni pasti dengar suara gemercik-gemercik air yang menggugah kesegaran tubuh. Ya. Begitu aja. Ya. Dan kalau misalkan ngoni suka mau datang kamari, langsung tanya saja pada DP ahli dari para ahli. Kira-kira bagaimana itu ya kalau orang pengunjung datang kamari harus bagaimana? Jadi untuk
pengunjung yang mau datang kamari itu orang harus bisa ada komunikasi dulu. Oh, ada komunikasi Iya, ya. paling tidak ada kasih info kalau misalnya ada yang datang minimal WA kamari, kasih tahu orang mau datang kamari di sini. Oh. Karena yang orang ini tuh kan ketika datang orang harus siapkan DP pemandu, DP perlengkapan, Pemandu perlengkapan, baru akses juga mau Iya, kamari, akses kaget mau kamari, tas salah jalan. Kaget sultan nyasar di hutan ini. Baru biasanya sejauh ini ada sudah berapa pengunjung yang datang? Maksudnya kan ada yang berkelompok, ada yang cuma sendiri. Kalau terang kalkulasikan itu dia mungkin ada ribuan mungkin yang datang. Seribuan yang datang Iya. kamari. Menyesal ngoni yang belum datang, menyesal ngoni yang belum datang kamari. Biasa di rame-rame itu dia di libur-libur akhir Di tahun akhir dan tahun, awal ya. tahun. Bahkan Iya. kemarin itu orang sampai kewalahan tamu yang datang. Sampai kewalahan ya. Kadang Baru orang sudah tidak bisa layani di dalam satu hari itu. berarti sampai dengan mereka punya fasilitas yang Tia siapkan bagi. Iya, dalam sehari itu orang biasa cuma bisa menerima tamu kurang lebih 50 orang. Oh, 50 orang ya. Dalam sehari. Kalau kedatangan di pagi itu, cuma kan biasa orang datang karena dari kota, makanya sampai ke sini itu mungkin tengah-tengah hari, jam 12, jam 11. Baru kalau untuk orang suka bermalam, camping di sini. Oh, kalau camping juga boleh, Trans sediakan DP tempat di samping ini. Jadi dia yang sana ini. jadi lokasi camping. Oke, selain fasilitas untuk keperluan pengunjung, kira-kira kalau dari segi makanan atau minuman itu memang yang dari sini menjadi Orang itu tergantung kebutuhan tamu. Oh, Kalau begitu. Iya, kalau misalnya orang pesan makanan, yang penting coba kasih tahu duluan. Misalnya Tika datang kemari dengan rombongan, orang datang 10 orang, orang mau pesan makanan. Jadi harus kasih info di reservasi itu. di info. Intinya komunikasi. Iya, Kalau misalkan komunikasi. butuh makan ini, minum ini, tinggal hubungi saja. Iya, begitu. Jadi ini artinya pengunjung yang mau datang kamari pasti akan dimanjakan. Iya, betul. Luar biasa sekali ini wisata desa wisata Bihe ini. Iya. Arum jeram ini saya mau sampaikan dulu beberapa ketentuan supaya nanti ketika teman-teman di air itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, setiap tamu ini dilengkapi dengan pelampung. Jadi dia aman, badan kita dilindungi dan juga ini juga melindungi belakang kepala teman-teman ketika di ini. Jadi cara pakainya kurang lebih seperti ini. Nanti diserahkan saja masing-masing. Oke. Dipakai saja. Iya. Langsung direkatkan. Selanjutnya helm. Ini helm silakan dipasangkan saja. Jadi, oh ini salah. Oh, salah. Iya. Oh, Harus di. Kalau tadi sama dengan penjual ikan begitu. Sudah helm. Helm ini nanti untuk melindungi kepala teman-teman ketika ada benturan-benturan. Jadi kalau misalnya jatuh dari ban, kemudian ada ini, kepala teman-teman itu bisa aman. Kemudian pelindung siku dan lutut. Jadi kurang lebih cara pakainya itu dimasukkan. Polo-polo dimasukkan seperti ini. Kemudian tinggal direkatkan, dierapkan. Iya kasih. Oke, jadi ini pelindung siku. Ketika misalnya ada bebatuan yang besar-besar di samping, itu tidak usah bawa tongkat dengan tangan begini, cukup dengan siku saja. Karena dikhawatirkan kalau benturan keras ini bisa jadi ini. Jadi tidak usah bawa ini dengan tangan ini, cukup dengan siku.
Kemudian ini juga ada lutut. Kalau misalnya ketika jatuh dari ban, kemudian ada bebatuan, ini bisa aman. Oke. Jadi setiap ban itu sudah dilengkapi dengan tempat dudukan. Oke. Jadi posisi ketika di air itu kurang lebih seperti ini. Kemudian tangan bisa Bapak pegang, bisa juga tidak. Kalau misalnya takut, Bapak pegang di tempat pegang itu. Kemudian nanti ketika posisi airnya agak dalam, posisinya kurang lebih seperti ini. Kalau yang agak dangkal kemudian ada bebatuan di atas, maka ini tuh agak diangkat sedikit supaya tidak muntah bentur di ini itu. Iya, tidak muntah bentur di batu. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas river tubing pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh tos. Tos. Botu Kapali. Yes! Sungai Botu Kapali memiliki arus yang bervariasi. Di beberapa titik cukup tenang, tapi di beberapa bagian lain cukup membuat jantung dak-dik-duk zer. Tapi tenang, setiap jalur sudah dipantau oleh pemandu dan keamanan tetap jadi prioritas. Jadi, meski terbawa arus, kita tidak akan terseret perasaan. Oh, perasaan. Orang sementara persiapan mau meluncur. Menyusuri Sungai Botu Kapali bukan cuma soal main air. Ini soal melepas beban, menertawakan ketakutan kecil, dan menyadari bahwa kadang yang kita butuhkan hanyalah derasnya sungai dan udara yang segar. Siap meluncur. 1, 2, 3. Wow, disorong. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Wah. Oke, lintasan terakhir. Ya, Arum Jeram di Desa Bihe, Desa Wisata Bihe. Wow! 3, 2, 1. Lompatan-lompatan yang kita lakukan saling bergantian ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi ini juga bagian dari pengalaman yang menyenangkan, menguji keberanian, dan menyatu dengan alam. Di sini torang diajak berhenti sejenak dari rutinitas dan hanya ada basah dan bahagia.
Setelah seharian disambut bukit, sungai, dan tawa, akhirnya malam tiba juga di Bihe. Udara mulai dingin, tapi suasana tetap hangat. Apalagi kalau ditemani api unggun dan jagung, nanawa. Di kota, malam seperti ini biasanya diisi dengan notifikasi grup kerja. Tapi di sini, notifikasinya datang dari suara jangkrik dan bau binde malopobu. So angus milu. Bagaimana Kak Prengki liburan di Ayah. Desa Wisata Bihe? Luar biasa sekali ayah. Tadi kan sore habis mandi, Ya, dingin baru DP malam. Pas-pas ada milu bakar-bakar, Iya. panas-panas lagi. betul sekali. Iya, jadi Sobat Lensa kalau misalkan ngoni so malam begini DP situasi babakar milu. Begitu ya? Betul, betul. Jadi kalau yang datang kemari mau camping, boleh bakar-bakar milu. Karena di sini juga ada tersedia jagung manis Kak Prengki. Jadi kalau ada. pas-pas pada musim, jadi wisatawan boleh bakar-bakar. Boleh babakar-bakar milu aja. Ya, ya. Tapi nanti mau pesan Pak Iya, orang yang makanya di sini. kalau mau datang camping, mungkin boleh tanya-tanya kalau ada tersedia jagung manis. Atau... Kalau sekarang kan masih DP musim jagung manis. Oh, ya. DP musim. Berarti kalau mau datang kamari kalau pas-pas dengan musim milu kan? Iya. Jadi pas-pas DP malam bisa bakar-bakar. Iya. Kalau misalkan mau kamari kan ada tenda tersedia kan Iya, ya. betul, betul. Tinggal main terserah mau pasang atau mau minta bantuan teman-teman. Iya, iya. Bisa saja begitu ya. Iya, iya. Kalau di Torang nanti orang yang datang kemari tidak bawa tenda, Torang sediakan DP tenda itu. Oh, begitu. Jadi orang boleh baru request apakah boleh mau pesan tenda yang untuk, kalau yang kayak sekarang kan dia bisa muat sampai 4. Jadi yang ada besti-besti teman-teman boleh pakai di sini. Cukup satu tenda saja mau pesan so bisa muat sampai 6 orang. Tapi aman aja ya. Insya Allah aman. Kalau yang mau datang juga biasa ada pemandu yang so siap Yang standby. siap standby ya. Iya, mau jaga pada orang, tinggal di pada orang posko. Berarti memang termanjakan sekali. Tapi Iya. sudah itu begitu. Iya. Termanjakan sekali. Oke, mana kamera? Jadi Sobat Lensa, kalau misalkan ngoni otak, ngoni pikiran blank, cari jo Desa Wisata Bihe. Kalau ngoni suka malam, begini DP situasi, tinggal bakar milu. Ngoni so dengar tadi kan bagaimana Tiaya penjelasan tentang desa wisata yang ada di Bihe. Mau dari DP Arum Jeram, ngoni mau Tinulup di air yang segar, di sini tersedia. Pokoknya ngoni itu kalau macam Tiaya bilang kurang bawa diri aja. Betul. Semua difasilitasi oleh teman-teman dari Desa Wisata Bihe. Iya. Pokoknya apapun itu, mau dari makanan, dari tempat tidur, macam ini aja. Iya, iya. Iya. Saya semua bermalam di sini aja, boleh? Alhamdulillah, ya. Iya. Boleh sekali, Kak. Iya. Jadi untuk pemirsa Lensa Hulondalo yang suka mau bermalam di sini dengan DP pasangan, boleh. Tapi pasangan yang sah, Ya. yang sah poli. Jangan ngomong macam-macam Oke? Sampai di situ dulu orang perjumpaan dan sampai jumpa di Lensa Hulondalo selanjutnya. Sekarang orang semua makan guys, so bolehin. Oke. Mau pobu. Yes. Boleh, gas. Dari pagi hingga malam, Bihe mengajarkan satu hal. Alam tak pernah meminta banyak, tapi selalu memberi cukup. Di tempat ini, kita belajar menikmati perjalanan, menghadapi kesederhanaan, dan pulang dengan hati yang lebih tenang.